Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niswa Nurul Fahma. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus koasistensi diagnosa laboratorik yang berjudul infeksi Aeromonas hydrophila dan Flavobacterium columnar serta infestasi Lernea cyprinacea pada ikan nila Oreochromis niloticus. Riwayat kasus pada ikan yang terinfeksi Aeromonas hydrophila yaitu jenis hewan ikan nila, anamnesa, populasi 150 ekor, berat badan 200 gram, dan pakan diberikan pelet sehari 2 kali. Gejala klinis yaitu ikan terlihat lesu, berenang di dekat dinding dan dasar kolam, anoreksia dengan tubuh berlendir, eksoptalmus, kulit kemerahan dengan akumulasi cairan, abdomen terlihat membesar, sisik mudah lepas, nekrosis pada sirip, hemoragi insang, dan ulcer pada kulit. Riwayat kasus pada ikan yang terinfeksi Flavobacterium columnar yaitu jenis hewan ikan nila, anamnesa, populasi 20 ekor, pakan diberi pelet dan limbah sayur, kolam jarang dibersihkan. Gejala klinis yaitu terdapat lesi pada bagian kulit, kerusakan sirip, dan terdapat ulcer pada kulit. Riwayat kasus Lernea cyprinacea. Jenis hewan ikan, anamnesa, populasi ikan 100 ekor, kolam terbuat dari bata dan semen, pakan diberi pelet dan limbah sayur, kolam tidak pernah dibersihkan, ikan berenang di dekat dinding. Gejala klinis, ikan tampak lesu, terdapat hemoragi pada bagian kulit dan keripis pada sirip. Yang pertama dilakukan yaitu pemeriksaan patologi anatomi. Pemeriksaan pada ikan yang terinfeksi Aeromonas hydrophila. Aeromonas hydrophila ini dikenal juga dengan penyakit motil Aeromonas septicemia, dengan berbagai macam gejala patologi seperti dermal ulcer, hemoragi pada sirip dan membusuk, hemoragi dan nekrosis organ visceral, eksoptalmus, hemoragi kulit dengan akumulasi cairan, abdomen membesar, sisip mudah lepas, hemoragi insang, dan ulcer pada kulit. Target utama dari bakteri ini yaitu hepar dan ginjal, di mana hepar akan terlihat pucat dan ginjal membengkak dengan konsistensi rapuh. Pada kasus ini yang ditemukan yaitu pada insang, pada bagian insang terjadi erosi pada filamen insang. Kemudian secara histologinya, pada insang ditemukan adanya hemosit aggregation pada lamela insang dan juga nekrosis dan agregasi hemosit. Kemudian ada perubahan patologi pada sirip, yaitu sirip ekor dan sirip punggung mengalami nekrosis serta adanya hiperemi pada bagian pangkal sirip. Kemudian ditemukan juga adanya hemoragi pada kulit, eksoptalmia, hemoragi pada hepar, dan pada kasus lain juga ditemukan hepar berwarna putih keabuan atau pucat. Di sini juga terlihat adanya hemoragi petechiae pada hepar dan adanya pembengkakan pada ginjal dan limpa. Gambaran histologi dari hepar yaitu adanya hemoragi, fokal nekrosis pada hepatosit, dan ditemukannya infiltrasi limfosit pada hepar. Selain itu juga ditemukannya dilatasi sinusoid dengan lipid vakuola, serta adanya degenerasi nukleus dan sitoplasma. Di sini juga ditemukan adanya nukleus yang piknotik, degenerasi vakuola, dan nekrosis. Kemudian pada hepar ikan yang terinfeksi Aeromonas hydrophila adanya peningkatan akumulasi hemosiderin serta adanya vakuolasi sitoplasma dengan adanya nekrosis. Pada ginjal ditemukan secara mikroskopik adanya hiperemi, hemoragi, dan nekrosis pada epitel tubulus. Selain itu juga ditemukan adanya
degenerasi tubulus, infiltrasi sel mononuklear, nekrosis di antara tubulus, akumulasi hemosiderin, dan oklusi pada lumen tubulus. Pada gambar di bawahnya terdapat hemoragi di antara tubulus ginjal, kemudian adanya ekspansi glomerulus tanpa adanya Bowman space, dan adanya nekrosis. Kemudian pada ginjal juga ditemukan akumulasi melanomakrofag, infiltrasi fibroblast yang merusak pembuluh darah. Kemudian ditemukan juga adanya akumulasi eritrosit dan hemosiderin, hemolisis pulpa merah, dan akumulasi hemosiderin. Pada jantung, secara histologi, secara mikroskopis ditemukan adanya hemoragi perikardial, infiltrasi limfosit di antara serat otot jantung. Kemudian pada traktus digesti terjadi infiltrasi hemosit pada sistem digesti. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan patologi makroskopis dan mikroskopis, maka ikan nila yang terinfeksi Aeromonas hydrophila mengalami dermatitis, bronkitis, degenerasi, eksoptalmia, dan perikarditis. Kemudian ikan yang terinfeksi Flavobacterium columnar, di mana Flavobacterium columnar ini menyebabkan penyakit kolumnaris yang ditandai dengan infeksi eksternal seperti di bagian permukaan tubuh, insang, dan sirip. Flavobacterium columnar ini muncul pada saat ikan stres karena kadar oksigen menurun, kadar karbon dioksida, amonia, dan nitrit meningkat, perubahan suhu ekstrim. Perubahan patologi yang ditemukan yaitu insang, bagian kaudal insang terkikis dan mengalami nekrosis. Kemudian, secara mikroskopisnya, insang yang terinfeksi Flavobacterium columnar terjadi nekrosis, kongesti, dan terjadi fusi lamela. Kemudian di bagian lamela sekunder juga ditemukan adanya massa sel dari Flavobacterium columnar. Kemudian pada kulit dan sirip terjadi perubahan warna pada sirip punggung yang lama-kelamaan akan meluas ke bagian di sekitarnya, biasanya disebut dengan saddleback. Kemudian pada sirip yang terinfeksi terjadi peradangan dan kongesti. Pada otot yang terinfeksi mengalami nekrosis dan terdapat infestasi bakteri. Kemudian pada ginjal, pada infeksi Flavobacterium columnar ini bisa terjadi infeksi sistemik tanpa adanya perubahan patologis. Nah, di sini secara mikroskopis pada ginjal ditemukan banyak makrofag dan terjadi kongesti. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan patologi makroskopis dan mikroskopis, maka ikan nila yang terinfeksi Flavobacterium columnar mengalami dermatitis. Kemudian pemeriksaan patologi pada Lernaea cyprinacea, di mana parasit ini merupakan parasit umum pada ikan air tawar. Biasanya Lernaea ini menyerang pada bagian sirip dan insang ikan, bisa juga menyerang bagian tubuh ikan. Ini adalah gambaran infestasi parasit yang menyerang bagian sirip ikan. Ini cacingnya. Kemudian terdapat nodul akibat infestasi Lernaea cyprinacea. Kemudian infestasi Lernaea juga bisa menyebabkan abses pada bagian sirip serta adanya hemoragi pada bagian kulit ikan.
Lernia ini juga dapat menyebabkan edema pada kulit, hiperemia, kemudian kehancuran pada sisik di bagian tubuh yang terdapat lernia. Secara mikroskopik, pada kulit ikan yang terinfeksi Lernia cyprinacea terjadi kerusakan pada bagian epidermis kulit yang mengakibatkan terjadinya ulserasi. Kemudian pada bagian cutaneus, area dikelilingi sel-sel inflamasi mononuklear dan polinuklear. Kemudian pada kulit, area perlekatan dikelilingi oleh inflamasi granulomatosa sedang hingga berat. Sel-sel radang juga ditemukan pada sel otot lurik, degenerasi hialin, dan atrofi muskulus. Kemudian pada otot juga ditemukan adanya degenerasi dan nekrosis akibat infestasi Lernia. Kemudian pada insang terjadi hiperplasia yang bisa menyebabkan fusi lamela dan distorsi pada jaringan kartilago. Ditemukan juga hemoragi dan hiperplasia pada dasar insang. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan patologi makroskopis dan mikroskopis, maka ikan dengan infestasi Lernia cyprinacea mengalami dermatitis. Setelah dilakukan pemeriksaan patologi, kemudian dilakukan pemeriksaan mikrobiologi. Sampel pemeriksaan yang digunakan pada ikan yang terinfeksi Aeromonas hydrophila yaitu sampel lesi pada kulit, insang, hepar, lien, usus, yaitu spesimen-spesimen yang menunjukkan perubahan klinis. Kemudian untuk ikan yang terinfeksi Flavobacterium columnar menggunakan sampel organ insang, kulit, dan sirip. Tujuan pemeriksaan mikrobiologi ini yaitu isolasi dan identifikasi Aeromonas hydrophila dan Flavobacterium columnar. Yang pertama dilakukan yaitu pengujian pada plat agar darah, di mana pada plat agar darah ini Aeromonas hydrophila menunjukkan koloni berbentuk sirkuler, berwarna putih abuan, diameter 2 mm, dan terdapat beta hemolisis. Sedangkan pada bakteri Flavobacterium columnar, koloni berbentuk flat, berwarna hijau kekuningan karena terdapat pigmen fleksirubin dengan tipe rhizoid. Setelah itu dilakukan pengecatan gram. Pada bakteri Aeromonas hydrophila dan Flavobacterium columnar, mereka tercat berwarna merah karena keduanya merupakan bakteri gram negatif. Pada bakteri Aeromonas hydrophila berbentuk kokobasil dan pada bakteri Flavobacterium columnar berbentuk basil. Setelah itu dilakukan pemeriksaan uji oksidase, di mana uji ini untuk mengetahui apakah bakteri menghasilkan enzim sitokrom C oksidase. Keduanya memberikan reaksi positif sehingga dapat dikatakan keduanya menghasilkan enzim sitokrom C oksidase. Setelah itu dilakukan enzim katalase untuk mengetahui apakah bakteri menghasilkan enzim katalase atau tidak. Pada bakteri Aeromonas hydrophila dan Flavobacterium columnar, keduanya memberikan reaksi positif sehingga keduanya menghasilkan enzim katalase. Kemudian dilakukan pada media triple sugar iron agar atau TSIA, di mana tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui apakah bakteri memfermentasi glukosa dan laktosa dan atau sukrosa. Pada bakteri Aeromonas hydrophila, pada agar yang miring berwarna merah dan yang tegak berwarna kuning. Dapat disimpulkan bahwa Aeromonas hydrophila mampu memfermentasi glukosa dan sukrosa. Selanjutnya dilakukan uji gula-gula yaitu glukosa, maltosa, sukrosa, manitol, dan laktosa. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bakteri mampu memfermentasi gula spesifik.
Pada uji glukosa, Aeromonas hydrophila memberikan reaksi positif, sedangkan Flavobacterium columnar memberikan hasil negatif. Pada uji maltosa, Aeromonas hydrophila memberikan reaksi positif. Pada uji sukrosa, Aeromonas hydrophila memberikan reaksi positif, Flavobacterium columnar memberikan reaksi negatif. Pada uji manitol, Aeromonas hydrophila memberikan reaksi positif, Flavobacterium columnar memberikan reaksi negatif. Dan pada media laktosa, Aeromonas hydrophila memberikan reaksi positif dan Flavobacterium columnar memberikan reaksi negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Aeromonas hydrophila mampu memfermentasi glukosa, maltosa, sukrosa, dan manitol menjadi asam sehingga medianya berwarna kuning. Sedangkan pada bakteri Flavobacterium columnar tidak mampu memfermentasi glukosa, sukrosa, manitol, dan laktosa menjadi asam, sehingga media tetap berwarna merah. Selanjutnya uji indol, di mana uji ini untuk mengetahui bakteri yang menghasilkan enzim triptonase yang kemudian akan menghidrolisis triptofan menjadi pirufat. Pada uji ini, Aeromonas hydrophila memberikan reaksi positif dan Flavobacterium columnar memberikan reaksi negatif. Kemudian dilakukan uji methyl red, di mana uji ini dilakukan untuk melihat kemampuan bakteri dalam memfermentasi asam campuran dari glukosa. Pada bakteri Aeromonas hydrophila dan Flavobacterium columnar memberikan reaksi negatif. Kemudian dilakukan uji Voges-Proskauer atau VP, di mana uji ini untuk mengetahui apakah bakteri dapat memfermentasi glukosa dengan cepat. Bakteri Aeromonas hydrophila memberikan reaksi positif dan Flavobacterium columnar memberikan reaksi negatif. Kemudian dilakukan uji citrat, di mana media ini digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menggunakan citrat sebagai sumber karbon. Pada Aeromonas hydrophila memberikan hasil yang variabel pada uji citrat. Pada uji ini, Aeromonas memberikan reaksi negatif. Kemudian, uji motilitas menggunakan agar semisolid untuk mengetahui apakah bakteri merupakan bakteri motil atau non-motil. Aeromonas hydrophila merupakan bakteri yang motil, sehingga ketika ditanamkan pada agar semisolid akan tumbuh pada bekas tusukan. Sedangkan Flavobacterium columnar merupakan bakteri yang non-motil, sehingga tidak akan tumbuh pada bekas tusukan. Selanjutnya, uji urease. Uji ini yaitu untuk mengetahui bakteri yang dapat menghidrolisis urea menggunakan enzim urease, yang akan ditandai dengan perubahan media dari kuning menjadi merah muda. Aeromonas hydrophila memberikan reaksi negatif dan Flavobacterium columnar memberikan reaksi positif. Kemudian, uji gelatinase bertujuan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menghasilkan enzim gelatinase. Pada bakteri Aeromonas hydrophila dan Flavobacterium columnar, keduanya memberikan reaksi positif, di mana media akan berubah menjadi cair. Selanjutnya, uji oksidasi fermentasi. Untuk mengetahui diferensiasi berdasarkan kemampuan bakteri untuk fermentasi dan oksidasi gula. Aeromonas hydrophila merupakan bakteri yang dapat melakukan oksidasi dan fermentase. Kemudian dilakukan uji pada NaCl 4%, di mana media natrium klorida ini bertujuan untuk menentukan jenis bakteri halofilik. Aeromonas hydrophila memberikan reaksi positif pada media NaCl 0-4% yang berarti halofilik ringan. Setelah itu dilakukan uji DNase.
pada bakteri Aeromonas hydrophila dan Flavobacterium columner memberikan reaksi positif pada uji DNase, di mana ada zona terang di sekelilingnya, di sekeliling koloni. Berikut ringkasan dari uji-uji yang telah dilakukan. Pada media plat agar darah, Aeromonas hydrophila terdapat beta hemolisis. Pada Flavobacterium columner berwarna kuning karena terdapat pigmen plexirubin. Kemudian pengecatan gram. Aeromonas hydrophila merupakan bakteri gram negatif. Flavobacterium columner merupakan bakteri gram negatif. Pada uji katalase, keduanya memberikan hasil positif. Pada uji oksidase, keduanya memberikan hasil positif. Pada media triple sugar iron agar, Aeromonas hydrophila bagian agar miringnya berwarna kuning dan tegaknya berwarna kuning. Kemudian pada uji indol, keduanya memberikan reaksi positif. Pada uji methyl red, keduanya memberikan hasil negatif. Pada uji Voges plus Cauer, Aeromonas hydrophila memberikan reaksi positif. Flavobacterium columner memberikan hasil negatif. Pada uji sitrat variabel, kemudian uji motilitas, Aeromonas hydrophila merupakan bakteri motil, sedangkan kolumner non-motil. Pada uji urease, Aeromonas hydrophila negatif, Flavobacterium columner positif. Pada uji oksidasi fermentasi, Aeromonas hydrophila merupakan bakteri oksidasi fermentasi. Pada uji gelatinase, keduanya memberikan reaksi positif. Pada uji NaCl 4%, Aeromonas hydrophila memberikan reaksi positif. Pada uji DNase, keduanya memberikan reaksi positif. Pada uji glukosa, Aeromonas hydrophila positif, Flavobacterium columner negatif. Pada uji maltosa, Aeromonas hydrophila positif. Pada uji sukrosa, Aeromonas hydrophila positif, Flavobacterium columner negatif. Pada uji manita, Aeromonas hydrophila positif, Flavobacterium columner. Pada uji laktosa, Aeromonas hydrophila variabel dan Flavobacterium columner negatif. Ini adalah referensi yang ditemukan uji pada Aeromonas hydrophila dan Flavobacterium columner. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi ikan nila terisolasi dan teridentifikasi bakteri Aeromonas hydrophila dan Flavobacterium columner. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan parasitologi, yaitu adanya infestasi Lernea cyprinacea, di mana parasit ini akan menempel pada tubuh ikan, bisa juga pada insang, sirip, ataupun kulit. Setelah itu dilakukan pemeriksaan mikroskopis. Ini adalah gambaran di mana Lernea cyprinacea menempel pada host face-nya. Bagian posterior menggunakan jangkar menempel pada host face, sedangkan yang bagian posterior terdapat eksak, dia bebas di luar tubuh host face. Ini adalah gambaran bagian dari anterior Lernea cyprinacea, di mana bentuk jangkarnya berbeda dengan Lernea spesies lainnya. Ini adalah gambaran mikroskopis dari parasit Lernea cyprinacea. Di sini bagian anteriornya terdapat jangkar, di mana jangkar ini berfungsi untuk menanamkan cacing ini ke dalam tubuh insang untuk mendapatkan makanan. Kemudian di bagian posteriornya terdapat kantung telur, di mana ini nanti terisi telur-telur setelah cacingnya bereproduksi. Kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan parasitologi, ikan terinfestasi Lernea cyprinacea. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan patologi klinik. Yang pertama, pada ikan yang terinfeksi Aeromonas hydrophila. Pada pemeriksaan ini menunjukkan terjadinya penurunan eritrosit
dan hemoglobin, peningkatan MCV dan MCH, penurunan MCHC, serta peningkatan leukosit dengan peningkatan neutrofil dan monosit, dan penurunan limfosit. Di sini ikan mengalami anemia makrositik hipokromik dengan ditunjukkannya penurunan eritrosit dan Hb, serta adanya peningkatan MCV dan penurunan MCHC, di mana anemia makrositik hipokromik ini terjadi pada masa kesembuhan dari perdarahan karena trauma atau destruksi eritrosit, di mana bakteri Aeromonas hydrophila ini menghasilkan hemolisin yang dapat melisiskan eritrosit, sehingga memungkinkan terjadinya anemia makrositik hipokromik. Kemudian terjadi peningkatan leukosit total. Peningkatan leukosit total dengan peningkatan neutrofil, di mana peningkatan neutrofil ini berkaitan dengan stres, keradangan karena penyakit infeksius akibat kerusakan jaringan. Nah, pada kasus Aeromonas hydrophila ini, ikan mengalami stres, hiperemi, hemoragi, dan erosi pada kulit dan sirip, sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan neutrofil. Kemudian, terjadi peningkatan monosit, atau disebut dengan monositosis. Hal ini mengindikasikan adanya infeksi, di mana monosit ini berfungsi untuk memfagositosis terhadap sel nekrosis, agen asing, menstimulasi perbaikan jaringan, dan penyembuhan luka. Pada kasus Aeromonas hydrophila ini, ikan mengalami nekrosis pada sirip, sehingga memungkinkan adanya peningkatan pada monosit. Kemudian, penurunan limfosit atau dikenal dengan limfopenia. Hal ini berkaitan dengan peningkatan hormon glukokortikosteroid yang disebabkan karena stres atau adanya septikemia. Pada kasus ikan terinfeksi Aeromonas hydrophila ini, ikan mengalami stres dan adanya septikemia, sehingga memungkinkan terjadinya penurunan eosinofil, penurunan limfosit. Kemudian, pemeriksaan patologi klinik pada ikan terinfeksi Flavobacterium columner. Di sini menunjukkan adanya penurunan eritrosit dan hemoglobin, peningkatan MCV dan MCH, dan penurunan MCHC. Ikan mengalami anemia makrositik hemokromik karena eritrosit dan hemoglobinnya menurun, MCV meningkat, dan MCHC menurun. Hal ini terjadi pada masa kesembuhan dari perdarahan karena trauma atau destruksi eritrosit. Bakteri Flavobacterium columner ini menghasilkan hemolisis yang dapat melisiskan eritrosit, sehingga dapat terjadi anemia makrositik hipokromik. Kemudian terjadi peningkatan leukosit total, di mana menunjukkan adanya peningkatan kekebalan tubuh dari ikan. Di sini ada peningkatan heterofil atau yang disebut dengan heterofilia. Heterofilia ini berkaitan dengan stres, keradangan karena penyakit infeksius akibat kerusakan jaringan. Pada ikan yang terinfeksi Flavobacterium columner mengalami stres dan kerusakan insang dan sirip, sehingga memungkinkan adanya peningkatan heterofil. Kemudian terjadi peningkatan monosit atau dikenal dengan monositosis. Hal ini mengindikasikan adanya infeksi, di mana monosit ini berfungsi untuk memfagositosis sel nekrosis, agen asing, menstimulasi perbaikan jaringan, dan kesembuhan luka. Pada kasus ikan terinfeksi Flavobacterium columner, terjadi nekrosis pada insang, sehingga memungkinkan adanya peningkatan monosit. Kemudian, ditemukan juga adanya peningkatan limfositosis, di mana limfositosis ini terjadi selama pada masa penyembuhan atau karena adanya penyakit radang. Pada ikan yang terinfeksi Flavobacterium columner, adanya keradangan pada tubuh akibat infeksi, sehingga memungkinkan adanya peningkatan pada limfosit. Kemudian pemeriksaan patologi Lernia cyprinacea. Di sini menunjukkan adanya penurunan eritrosit dan peningkatan sedimentasi eritrosit. Hal ini menyebabkan terjadinya anemia hemolitik. Sedangkan leukosit mengalami peningkatan, yang berarti terjadi peningkatan kekebalan tubuh pada ikan karena adanya investasi parasit. Kesimpulannya yaitu, ikan nila yang terinfeksi Aeromonas hydrophila mengalami anemia makrositik hipokromik serta leukositosis dengan heterofilia, monositosis, dan limfopenia. Ikan nila yang terinfeksi Flavobacterium columner mengalami anemia makrositik hipokromik serta leukositosis dengan heterofilia, monositosis, dan limfositosis.
Ikan dengan investasi Lernaceae spinacea mengalami anemia hemolitik. Kesimpulannya, berdasarkan pemeriksaan laboratorik patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, dan patologi klinik, ikan nila didiagnosa mengalami motil Aeromonas septicemia karena infeksi bakteri Aeromonas hydrophila. Pada ikan lainnya juga didiagnosa mengalami penyakit kolumnaris karena infeksi Flavobacterium columner serta terinvestasi Lernaceae spinacea pada ikan yang lainnya. Sarannya yaitu pencegahan infeksi Aeromonas hydrophila dan Flavobacterium columner dapat dilakukan dengan mengurangi faktor penyebab stres pada ikan. Perlu dilakukan perbaikan kualitas air dengan menggunakan filter, perbaikan diet ikan, dan mengatur populasi ikan dalam kolam. Pencegahan investasi Lernaceae spinacea dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas dan suhu air kolam. Di sini terdapat patogenesis pada ikan yang terinfeksi Aeromonas hydrophila, di mana memiliki faktor predisposisi yaitu karena adanya bahan organik yang tinggi serta kualitas air kolam, di mana faktor predisposisi ini menyebabkan stres pada ikan, di mana ikan stres ini bisa menyebabkan terinfeksi Aeromonas hydrophila. Akibat dari infeksi Aeromonas hydrophila ini bisa menyebabkan septikemia, di mana kemudian Aeromonas hydrophila menghasilkan eksoenzim dan endotoksin yang bisa menyebabkan terjadinya leukositosis dengan neutrofilia, monositosis, dan limfopenia. Aeromonas hydrophila juga bisa menyebabkan hemolisis, bisa menghasilkan hemolisin yang bisa menyebabkan anemia, yaitu anemia makrositik dan hipokromik pada kasus ini, sehingga menyebabkan gejala klinis dermatitis, perikarditis, kemudian hemoragi pada hepar dan hiperemi pada ginjal. Kemudian patogenesis pada ikan terinfeksi Flavobacterium columner, di mana terdapat faktor predisposisi, menurunnya kadar oksigen, meningkatnya kadar karbon dioksida, amonia, dan nitrit, serta adanya perubahan suhu, di mana faktor-faktor ini bisa menyebabkan stres pada ikan. Akibat dari stres, terjadi infeksi bakteri Flavobacterium columner. Kemudian terjadi septikemia, di mana Flavobacterium columner ini bisa menghasilkan eksoenzim dan endotoksin yang bisa menyebabkan leukositosis dengan neutrofilia dan limfositosis, serta adanya monositosis. Kemudian Flavobacterium columner ini bisa menghasilkan hemolisin yang menyebabkan anemia makrositik hipokromik hingga timbul gejala nekrosis pada insang, ulcer pada kulit atau pada mulut, kemudian lesi pada bagian dorsal tubuh atau bagian tubuh lainnya. Kemudian faktor predisposisi pada ikan yang terinfeksi Lernaceae spinacea, yaitu karena kualitas air dan perubahan suhu, di mana suhu yang tinggi atau hangat itu biasanya investasi Lernaceae spinacea-nya lebih besar. Karena adanya investasi Lernaceae spinacea pada tubuh ikan bisa menyebabkan hemoragi pada kulit, yang kemudian Lernaceae spinacea ini menempel dan merusak jaringan insang atau jaringan tubuh lainnya, dan menyebabkan nekrosis pada sirip, hilangnya sisik, atau pada bagian tubuh lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf.